gini aja. Nah kira-kira Bang menjadi guru itu yang benar-benar profesional itu yang seperti apa sih Bang hari ini yang dibutuhkan? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore teman-teman, selamat sore Bang. Ya, selamat sore juga. Nah, jadi teman-teman kita kali ini di podcast yang pertama kali ini. Iya. Nah, ya senang hati saya hari ini karena kita pertama kali ditemani oleh kakanda kita dari Kabupaten Lamongan Bang ya. Iya, aslinya Lamongan. Nah beliau juga merupakan senior di HMI Mulia Sadar itu sendiri. Untuk lebih dekatnya atau lebih mengenal lebih jauhnya, saya kira Abang bisa lah memperkenalkan diri terlebih dahulu. Enggak Bang, silakan Bang. Iya, benar sekali apa yang dikatakan oleh Mas Robi ini ya. Jadi saya memang asli Lamongan. Jadi kalau misalkan Mas Robi ini ke Lamongan mungkin ada yang sangat diingat sekali. Apa itu Bang? Soto Bang ya? Soto Lamongan ya. Gitu. Itu menarik ya, itu Bang sebenarnya. Sekali, bahkan ada di Nusantara ini banyak Soto Lamongan. Ya? Kemudian karena dengan lelenya Bang ya? Ya, Lamongan juga. Lele. Memang ada beberapa orang di Lamongan itu nggak suka makan lele kayak gitu. Oh, jadi karena simbolnya katanya. Ya, meskipun ikonnya lele, tapi nggak mayoritas orang suka makan lele Bang ya? Iya, ya itulah kehidupan kata orang itu Bang ya. Ada beragam begitu Bang ya? Iya, beragam sekali. Tetapi Abang perkenalkan diri dulu loh Bang. Nama Abang itu siapa? Kemudian lebih detailnya bagaimana? Iya, nama lengkap saya Nurwiji Solikin ya. Memang asli Lamongan, jadi ke Malang itu mulai tahun 2010. Jadi semenjak lulus SMA itu nggak kemana-mana, langsung ke Malang sampai sekarang. Kayak gitu. Sekarang menetap di Malang apa gimana nih Bang sekarang? Alhamdulillah masih netap di Malang. Malang ya. Oh iya. Tapi Abang hari ini posisinya sudah berkeluarga atau bagaimana Bang? Alhamdulillah sudah. Jadi luar biasa memang ceritanya itu. Gimana, Bang? Semenjak menjadi aktivis itu ya. Jadi sebelum lulus itu, waduh sudah dapat damping hidup itu. Banyak yang suka Bang itu Bang ya? Bahasanya? Iya. Jadi bahasanya ketika aktivis itu masih jomblo itu masih dipertanyakan kan kayak gitu. Iya. Sejauh mana aktivisnya begitu Bang ya? Iya. Menarik memang kakanda saya ini kalau udah berbicara gitu. Bang, ini kita langsung saja Bang ya untuk ya, boleh. Lebih singkatnya gitu mengenai ulik-ulik lah sedikit bagaimana berkaitan dengan karir juga dan juga trainingnya Abang selaku di senior di HMI Mulia Sadar, bagaimana kemudian karir Abang di HMI Mulia Sadar itu sendiri, kira-kira apa Bang jenjang terakhir Abang di komisariat ataupun lebih spesifiknya Abang bercerita lah panjang lebar terkait kehidupan di komisariat bagaimananya gitu. Oke, yang masih saya ingat sampai sekarang itu kalau dalam komisariat Mulia Sadar itu kekeluargaannya itu sangat luar biasa. Erat Bang ya? Iya. Kalau misalkan teman-teman mungkin di Pondok Jawa ya, biasanya kalau misalkan kita makan itu kan santri pasti ditampah satu nampan ya. Satu nampan ya. Bahasa Jawanya itu tampah ya. Kalau kita nampan Bang. Ya, satu nampan kayak gitu. Nah, di Mulia Sadar itu ada kayak gitu itu, makanya sangat menarik sekali di situ. Jadi walaupun yang masih saya ingat itu ketika misalkan lauknya itu terong ya, terong itu dibakar dengan koran kayak gitu, dikasih sambel, waduh luar biasa. Terong dibakar sama koran Bang ya? Iya. Taunya jadinya bukan terong Bang, tapi koran ya. Nah itu, apalagi kalau misalkan dikasih sambal kayak gitu, wah luar biasa. Bukan kok menghabiskan lauknya, tapi nasinya itu cepat habis dibanding dengan lauk ayam. Karena kalau lauk ayam itu gini, jadi kalau misalkan ada 5 orang atau 10 orang dalam satu nampan itu ya, jadi ayamnya itu nggak akan jatuh ke mengenai nasi, jadi ya terbang ayamnya itu. Iya. Ayamnya udah terbang duluan Bang ya? Terbang duluan itu sangat luar biasa pokoknya kekeluargaannya itu. Berarti yang paling yang paling Abang kangenin hari ini ya kebersamaan itu loh Bang. Iya, kebersamaan itu memang itu sangat ya seperti keluarga lah bahasanya itu ketika kita misalkan perantauan ya kayak gini kan perantauan, jadi betul. Kita itu butuh keluarga kayak gitu dimanapun kita berada kayak gitu. Tetapi Abang ini sedikit menarik bagi saya karena sempat kita sebelum kita record ini kita juga sempat berbincang-bincang sama Abang kita ini, dan ini pun alhamdulillah saya pribadi dengan Abang saya ini bukan ngopi baru pertama kali Bang ya. Ini kita udah ngopi yang kesekian kalinya begitu bahasanya. Jadi
sedikit banyak sudah tahu lah gitu, dan hal ini perlu saya sampaikan juga ke teman-teman yang ada viewers di YouTube kita, subscriber kita. Bang, kira-kira apa bang yang hari ini yang memang selain sisi kebersamaan bang ya, kira-kira apa lagi yang kira-kira abang rindukan ketika berada di komisariat? Karena kan abang kan sedikit banyak lebih lama begitu. Tinggal di komisariat itu sangat lama sekali begitu. Iya, sangat lama kira-kira sekali. apa bang yang abang rindukan hari ini begitu? Nah, yang pertama yang saya rindukan itu setiap kader HMI Mulasadra ya, itu ketika kemanapun itu selalu bawa tas. Nah, itu maksudnya gimana itu bang? Tas itu isinya bukan uang ya. Kalau uang itu kan ini ya mungkin udah dirampok iya, gitu bang. Dirampok. Tapi tas itu isinya buku. Nah itu loh. Makanya kalau misalkan pemerintah sekarang itu lagi gempar-gemparnya ya, itu membahas terkait literasi atau yang lain lah, kegiatan membaca, menulis dan yang lain. Mungkin kader HMI ini sudah dari dulu kayak gitu. Ya, sudah gencar-gencar dari dulu bang. Ya? Bahkan saya sangat tertarik itu di situ dulu masuk HMI itu karena teman-teman itu selalu bawa tas, di dalamnya selalu ada buku. Kemanapun itu, misalkan ngopi aja atau itu pasti baca buku, setelah baca didiskusikan kayak gitu. Tetapi ada juga bang sisi abang ini saya kenal, abang kita ini kan juga orang yang memang menyukai minoritas. Jadi saya pernah dengar cerita sedikit dengan abang itu bahwa abang ini kan orangnya tidak suka dengan orang-orang yang mayor gitu atau sifat-sifatnya orang yang punya masa yang banyak. Kira-kira abang kenapa abang punya alasan begitu bang? Maksudnya kenapa abang tidak mau mengikut orang yang banyak gitu? Kenapa lebih milih yang suka yang minor gitu? Kira-kira apa bang? Oh gitu, ini alasannya ini sangat ini ya, sesuai prinsip kita ya. Jadi prinsip jadi itu bang ya? Model saya ini kan orang yang nggak bisa disetir bahasanya. Maksudnya disetir itu misalkan kalau disuruh ngarah ke sana, lari ke sana, ke sini kayak gitu. Bahasanya ngikut-ngikut kayak gitu. Tapi kalau misalkan memilih sesuatu itu ya sesuai dengan pola pikir saya, kalau misalkan sesuatu yang saya pilih itu baik kayak gitu. Nah, kenapa saya lebih memilih ke minoritas kan kayak gitu? Kalau misalkan di ranah mahasiswa ya, kalau di ranah masyarakat ya kita berbaur semuanya. Tapi kalau di mahasiswa ini kan terkait pembelajaran kan kayak gitu. Nah, ketika kita misalkan itu memilih sesuatu yang kuantitas itu banyak, kita ini tidak punya pikiran bagaimana kita akan memperbanyak anggota kita kayak gitu. Nggak ada strategi, ide atau gagasan yang lain itu nggak ada sama sekali. Tapi ketika kita minoritas, di situ kita akan berusaha ide, gagasan itu untuk mengembangkan anggota kita. Strategi yang dilakukan itu banyak. Paling tidak kita secara ini bang secara taktik dan strateg kita mungkin lebih hidup bang ya ketika karena kita memikirkan melawan orang yang besar, kelompok yang besar gitu bang ya. Baik kalau kita ada di kelompok yang besar kan, kita udah bicara, udahlah itu kelompok kecil kok kan gitu bang ya. Jadi kita agak sinis kalau dalam berpikir. Kalau kita di posisi yang kecil, kita akan lebih ambisius ya bang. Lebih ambisius betul. Ya, menarik memang perbincangan kita hari ini dengan kekanda kita ini. Tetapi gini bang, saya juga, abang pernah sempat cerita ke saya dan hari itu. Dan suatu hari itu ya, saya dan hari ini saya juga masih ingat perkataan abang bahwa kita hari ini di zamannya serba digital, kita harus adaptif dengan zaman gitu. Sehingga dalam melaksanakan pola pilkada tidak terhambat gitu bang ya. Karena situasi pandemi juga kita. Nah bang, abang kan hari ini juga konsen di wilayah bisa dikatakan sebagai seorang pengamat pendidikan lah. Iya, pengamat pendidikan. Nah, pengamat pendidikan kemudian juga aktif menjadi guru di salah satu sekolah yang ada di Kota Malang, bang ya. Benar sekali. Nah, jadi kira-kira bang, apa sih bang permasalahan pendidikan hari ini bang? Terlepas daripada situasi pandemi ya bang. Iya. Jadi kira-kira apa bang permasalahan yang urgent hari ini di sektor pendidikan? Sebenarnya kalau yang paling urgent di sektor pendidikan ini kan karena kemajuan teknologi itu ya. Sebenarnya sebelum masa pandemi itu pendidikan di Indonesia ini sudah digencar-gencarkan untuk seorang peserta didik itu harus bisa menguasai teknologi ya kayak gitu. Karena bahasanya kalau misalkan tidak menguasai itu ya akan ditelan oleh masa itu sendiri. Nah, karena munculnya pandemi ini ternyata ini memaksa semua baik pendidik maupun siswa itu untuk bisa teknologi kayak gitu. Memang luar biasa ini. Kalau kita lihat dari segi ini ya manfaat kayak gitu. Berarti sisi positifnya pandemi ini ada juga bang ya.
Sehingga memaksa orang untuk menggunakan teknologi begitu Bang ya? Iya, ada sisi positifnya. Ada juga. Salah satunya ya seperti ini. Ya, Iya kan? kita harus Kalau podcast iya, begini Bang kalau ya? biasanya kita ini kan diskusi paling hanya 10 orang atau 5 orang secara offline kan kayak gitu. Tapi sekarang karena pandemi kita bisa melakukan online. Nah, kalau online ini pun juga bisa dijangkau oleh orang banyak kan. Nah, bahkan penontonnya bisa hampir ratusan ribu Bang ya? Ratusan ribu, bahkan luar negeri pun menonton kita mungkin. Iya, benar. Iya, iya. Ya, jadi itu dari segi ini Bang ya, perspektif Abang terkait dengan kondisi pendidikan hari ini. Nah, saya menarik Bang, karena kan basic Mula Sadra itu sendiri kan kita salah satunya terdiri dari pendidikan atau basicnya disiplin ilmunya pendidikan. Nah, kira-kira Bang, meskipun ya secara nanti lepasnya dari S1 nanti teman-teman yang ada di Mula Sadra sendiri, mungkin ada sebagian yang memang sesuai dengan jurusannya atau menjadi seorang guru ya Bang. Lepas pada itu mungkin masih banyak juga yang tidak punya keinginan menjadi guru gitu Bang. Nah, kita karena kita basicnya pendidikan, kita bicara soal guru aja hari ini Bang. Kira-kira Abang, menurut Abang sendiri, guru itu apa Bang menurut Abang? Sederhana saja tanya saya. Orang yang bisa ditiru kayak gitu bahasanya itu. Iya. Guru Bang ya, bagi guru itu Abang harus ya? gitu. Jadi orang yang bisa ditiru. Ketika misalkan dia tidak bisa ditiru, tiru itu maksudnya dicontoh ya. Dicontoh. Maksudnya dijadikan teladan kayak gitu. Digugu dan ditiru. Itulah guru Bang ya, bagi guru Abang. ya. Tapi begini Bang, hari ini kita bicara guru, kadang-kadang ya ada yang guru yang hanya mementingkan atau menilai siswa itu dari aspek ini saja Bang. Apa yang dikerjakan siswa ketika dapat tugas, ini nilainya segini, ya sudah. Jadi ponisnya selama mereka mengikuti pembelajaran 1 semester itu ya udah nilainya segitu Bang. Kira-kira bagaimana Abang menurut Abang sendiri terkait dengan hal fenomena-fenomena seperti itu? Menjadi guru itu memang harus seperti itu kah? Atau bagaimana Bang? Kalau fenomena kayak gitu memang banyak terjadi ya. Kalau kayak gitu tuh saya kira ya gurunya ini males kan kayak gitu. Sebenarnya penilaian itu enggak dari situ. Bahasanya seperti zaman saya dulu ya. Ketika misalkan 3 tahun sekolah, misalkan SMP 3 tahun, SMA 3 tahun, itu kan ditentukan hanya ujian nasional saja 3 hari ya. Bayangkan selama 3 tahun hanya ditentukan 3 hari. Iya. Kan lucu. Jadi tolak ukurnya di situ. Makanya untuk penilaian itu nggak cukup hanya sekedar nilai aja, angka, tapi ada akhlak, ada karakter, ada keterampilan. Nah itu. Jadi aspek-aspek yang memang sebetulnya aspek yang memang harus ditonjolkan ini lebih ke karakter Bang ya. Iya, ke karakter. Karena karakter itu memang suatu hal yang ada di puncak gitu Bang. Akhlak itu Bang ya. Akhlak. Iya, betul. Karena puncak daripada ilmu kan akhlak itu sendiri. Ya. Menarik sebenarnya apa yang disampaikan Abang saya ini. Saya menguliknya lebih jauh terkait dengan pendidikan itu sendiri. Tapi begini Bang, kalau ketika abangnya konsennya di wilayah matematika Bang ya? Iya, matematika. Nah, sedikit banyak kader-kader HMI di Mula Sadar itu sendiri ada yang jurusan matematika juga. Kira-kira bagaimana sih Bang kita menjadi guru matematika ataupun nanti kita bicara soal guru secara keseluruhan. Kira-kira matematika itu Bang, menjadi guru matematika susah nggak sih? Saya termasuk orang yang gini Bang, hari ini matematika itu termasuk sulit mata kuliah yang membosankan dan sulit itu. Kira-kira bagaimana Bang? Dan biasanya itu kalau orang tua itu melihat menanyakan nilainya anaknya ya. Kalau misalnya ditanyakan nilai matematikanya berapa, 100 itu langsung sudah diklaim anak ini cerdas kan gitu ya. Betul Bang, betul. Jadi bagaimana Bang menurut Abang sendiri terkait dengan menjadi guru matematika itu harusnya bagaimana sih? Agar begini Bang, contohnya saya sendiri Bang, ketika saya sekolah waktu itu, guru menyampaikan apa, bahkan saya tidak mengerti Bang. Ini entah atas dasar, memang saya tidak ada, saya menyadari sendiri bahwa ini ya kelemahan saya memang di situ memang Bang, di ranah pikiran. Tapi mungkin kelemahan itu tidak ada kalau dalam istilah anak HMI itu. Tergantung dia mau belajar apa tidak kan begitu Bang. Kira-kira bagaimana Bang, metode penyampaian yang bagus itu matematika itu menjadi seorang guru itu seperti apa Bang? Nah yang pertama itu ya kayak gini, kalau matematika itu memang dari awal ya itu dipandang oleh siswa itu sesuatu yang sangat sulit. Ya, bahkan ketika misalkan les saja ya, itu kebanyakan kan matematika ya yang dicari. Matematika yang diles. Iya, matematika. Jadi kayak gini, misalkan mau ngajar matematika, apalagi anak sudah memandang kalau matematika itu sulit. Nah, lebih sulit lagi kalau misalkan guru matematikanya itu
kasar atau lebih serem kayak gitu mukanya, itu kan lebih gimana kan gitu. Makin takut anak Iya, makin mukanya, Bang. takut kayak gitu. Makanya yang pertama adalah bagaimana kesan kita, misalkan cara menyampaikannya itu lebih disukai anak. Mungkin ya cara kita lah berbicara atau cara kita berbahasa basi kayak gitu, itu lebih mengena ke dunia anak kayak gitu. Jadi nggak ke serem kayak memotivasi gitu. juga, Lebih Bang, ya. memotivasi. Ya, motivasi. Tetapi memang, Bang, ketika kita sudah punya mindset bahwa kita tidak bisa, itu otomatis akan menurunkan semangat kita untuk belajar, ya, Bang. Iya. Ya, benar. Maka hari ini saya juga punya semangat lagi, Bang, bahwa saya nggak mungkin saya nggak bisa. Matematika ini ternyata harus mudah. Kan gitu. Iya. Kita menganggapnya mudah ketika kita menganggap matematika ini pelajaran yang sulit, maka yang ada ya udah kita malas belajar. Ya, Bang, betul, Bang, ya? Iya, itu anggapan yang saat ini memang iya. anggapan yang saat ini. Tapi itu bisa diselesaikan. Nah, kenapa anak itu beranggapan seperti itu? Karena kebanyakan guru itu ini ya masih memberikan matematika itu secara abstrak. Jadi secara rumus biasanya itu. Ya rumusnya ini contohnya, ini soal silakan dikerjakan. Nah, kayak gitu kan. Tidak mengkaitkan dengan kehidupan nyata si anak. Sebenarnya kita ini sudah bermatematis loh. Gitu, Bang, ya? Iya. Dari Gimana, tadi Bang? itu Gimana, kita gimana, sudah gimana? bermatematika ini. Gimana, Bang? Analoginya gimana? Iya, Kok contoh bisa? misalkan kayak Oke. gini tadi. Misalkan kita mau menyiapkan ini tadi. Iya. Kita mau janjian di sini jam berapa? Jam berapa? Sehingga dari rumah, misalkan saya dari rumah pasti saya sudah memperkirakan kapan akan tiba ya? di sini kan kayak gitu. Nah, sehingga saya ketika mengendarai kendaraan akan saya percepat. Ya, Gitu, supaya tidak karena telat. sudah tidak telat. Itu sudah bermatematika. Bahkan orang masak pun itu bermatematika. Masak ya. Loh, kok bisa kayak gitu? Contoh, misalkan kita kasih garam, kita kasih gula, kita kasih cabai, itu kan Satu sesuai sendok, takaran. satu sendok, Bang, ya? Iya, itu kan takaran ya. Takaran. Yang berkaitan dengan takaran itu matematika. Nah, coba kalau misalkan ke siswa itu disampaikan dengan kehidupan sehari-hari kayak gitu, dikaitkan dengan kehidupan sehari-hari, pasti menarik dan siswa tidak sulit lagi kan kayak gitu. Dan soalnya pun kalau bisa dikemas dalam hal-hal menarik. itu, Iya, Bang. benar Soalnya yang sekali. bersifatnya meliputi kehidupan siswa, Bang. Iya. Ya, menarik memang. Karena sebenarnya ya, kalau saya boleh bercerita lagi tentang Boleh, matematika Bang. kan Monggo, kayak monggo, gitu ya. monggo, monggo. Memang jadi ketika misalkan ada siswa baru yang masuk itu, ketika saya tanya apa pelajaran yang kamu sukai kayak gitu, pasti kalau nggak bahasa Indonesia IPA atau IPS kan kayak gitu. Nah, pasti yang nggak disukai apa? Matematika. Nah, ketika ditanya kenapa matematika, rumusnya sulit kan kayak gitu. Nah, karena itu tadi, jadi cenderung siswa itu memahami matematika itu adalah ilmu hitung. Sebenarnya ada hal yang penting di matematika. Jadi segala kehidupan ini tidak luput juga dari matematika, Bang. Iya. Ilmu matematika. Contoh misalkan ini ya, kita tidak lepaskan dari sebuah masalah gitu. Dah, matematika ini adalah prinsipnya itu adalah menyelesaikan masalah. Bener kan? Ada soal kayak gitu misalkan. Nah, bagaimana ini menemukan sebuah hasil? Nah, ketika menemukan sebuah jawaban itu kan nggak langsung ngomong, oh jawabannya 4, oh jawabannya 5 kan itu. Enggak, pasti ada langkah-langkah. Ada di situ. step-stepnya, Bang, Iya, ya? nah setiap langkah, misalkan langkah pertama ya, itu pasti akan dipikirkan di situ ya. Kalau misalkan, oh ini ketika angka saya taruh di sini ini tepat enggak ya, kan kayak gitu. Sehingga lanjut lagi ketika sudah tepat, lanjut ke langkah berikutnya sehingga menghasil sebuah hasil yang benar itu tadi. Jadi ketika kita kaitkan dalam kehidupan, kita memakai rumus matematika ketika menyelesaikan suatu masalah, kita Iya. harus struktur, ya, Bang. Iya, terstruktur. Artinya ya terstruktur, atau bahasa kekiniannya TSM. Iya. Katanya bahasa Bang Padli itu. Terstruktur, sistematis, dan masif. Iya, itu. Jadi matematika kayak gitu, Ya. luar biasa. Tetapi tanggapan Abang, Bang, terkait dengan ada kata bahwa ilmu matematika itu, ada pembelajaran matematika itu adalah ilmu yang pasti. Itu Iya. maksudnya bagaimana sih, Bang? Penjelasannya bagaimana, Bang? Kira-kira bagaimana, Abang? Kalau menurut saya ya, terkait ilmu matematika itu memang pasti ya. Maksudnya pasti dalam mencari sebuah kebenaran. Itu benar sekali. Contoh seperti yang saya ceritakan tadi ya, menganalogikan. Contoh misalkan Mas Robi cita-citanya pengen jadi apa? Kalau saya pribadi sih, Iya. cita-cita hari ini sebenarnya tidak sesuai, Bang. Iya, nggak apa-apa. Ya, gitu. Tapi ya, kan ada cita-cita. Iya, ada. Cita-cita sederhana saya ya adalah, Bang, berkarir begitu loh. Berkarir ya, aja. misalnya atau jadi pengusaha atau jadi presiden Amin, kayak Bang. gitu. Nah, Saya kalimat ketika presiden itu pertama kan kali hasil mantap. bahasanya, itu kan hasil. Nah, dalam sebuah memperoleh hasil itu pasti dibutuhkan
step by step, langkah-langkah. Betul Bang. Iya kan? Oh saya sekolah TK, oh saya sekolah SD, oh saya sekolah SMP, SMA, kuliah. Setelah itu ya belajar banyak pengalaman, nah sehingga tercapailah sebuah hasil itu. Nah sama kayak pola pikir matematika itu tadi, prinsipnya hidup seseorang itu, ya kan? Jadi nggak langsung otomatis. Misalkan saya jadi presiden, bin salah bin presiden kan kayak gitu, enggak. Tapi butuh proses kayak gitu. Itu hanya dunia hayalan Bang Iya. ya. Kalau langsung jadi hari ini jadi. Kita minta bantuan jin gitu Bang. Ya memang menarik memang ya. Saya diskusi hari ini atau podcast sharing session kita pada hari ini Bang, sangat menarik. Tapi kita tinggalin dulu Bang matematika Bang. Iya, Aspek boleh, matematika boleh. kita tinggalin. Kita pandangan untuk guru secara keseluruhan aja Bang. Iya, boleh. Nah memang menjadi guru ini tentu tidak mudah Bang. Tidak mudah. Tidak iya, mudah tidak apa mudah. seperti ada di anggapan masyarakat awam pada umumnya ya, bahwa menjadi guru itu paling gini-gini aja. Nah kira-kira Bang, menjadi guru itu yang benar-benar profesional itu yang seperti apa sih Bang? Hari ini yang dibutuhkan itu seperti Iya, apa? jadi yang pertama itu kan kalau kita misalkan ingat Bapak pendidikan kita ya, Ki Hajar Dewantara, Dewantara ya, ya. itu kan ing ngarso tuntulodo ing matyo mangun Iya, karso tutwuri tutwuri handayani. yani. Nah ketika misalkan seorang guru ini ketika berada di depan, berarti itu kan harus bisa menjadi teladan. Salah satu contohnya misalkan gini, mungkin Mas Robi pernah nih kalau misalkan lihat gurunya kayak gitu kan, ketika ada Mas Robi di dalam kelas, gurunya hanya bawa satu buku saja, nggak bawa tas, nggak bawa apa, hanya satu buku terus ditaruh di sakunya. Pernah Bang, Pernah. pernah. Apakah itu bisa dijadikan teladan? Nggak bisa kan kayak gitu. Bagaimana ketika misalkan penampilannya seorang gurunya kayak gitu, apalagi muridnya pasti nggak akan bawa buku kan gitu. Lagi guru itu kan digugu dan ditiru Bang Iya, ya. digugu dan ditiru. Jadi mulai aspek penampilannya, cara ngomongnya, karakternya, sifatnya itu juga harus mencerminkan teladan yang baik kayak gitu. Contoh misalkan kayak gini, misalkan karena saya ini ngajar di ini ya yang mayoritas muslim ya. Jadi misalkan ketika mau masuk itu bawa Al-Qur'an kan gitu. Jadi kalau bawa Al-Quran, bawa tas kan kayak gitu. Nah ini kan pola pikir siswa ini kan langsung ini ya, bahasanya dalam pikirannya, oh ternyata guru saya ini rajin sekali, atau oh guru saya ini imannya luar biasa. Nah sehingga dia akan menyontoh di situ. Tapi beda lagi ketika misalkan kita kayak tadi misalkan nggak bawa buku kadang, bahkan kapur pun atau spidol pun itu nggak bawa, itu seolah-olah ilmu ini sudah Salah ya, Bang. kepala. Nah ini yang menyalahi konsep, karena ini proses pembelajaran kayak gitu. Itu kalau terkait teladan ya. Terus tadi kalau di tengah memberikan dorongan atau motivasi. Jadi caranya ya nggak jadi guru itu nggak hanya di depan misalkan Nggak ceramah. monoton, Abang, ya? Iya, nggak monoton, apa menerangkan ini enggak, tapi kita dekati siswa ini, kita pahami karakter siswa ini, karena dalam satu kelas itu berbeda-beda dan Karakternya beda-beda. iya, dan kita juga tidak bisa memaksakan, misalkan karena saya di matematika, semuanya harus bisa matematika gitu, nggak bisa, karena ada bakat atau kecerdasan yang lain di anak-anak yang dikuasai bahasanya. Lagi-lagi kita nggak boleh memaksakan Bang ya. Nggak boleh memaksakan. Kita harus memberikan kebebasan bagi siswa untuk eksperimen Bang. Iya, Katanya si Deddy Kobujer kan nggak mungkin kita memaksakan ikan untuk manjat pohon Bang ya kan. Iya. Nah biarkan ikan itu tetap dengan ininya apa, dengan berenangnya, biarkan yang manjat pohon itu kucing aja kan. Iya, kayak gitu. Itu kan lebih indah Bang ya. Jadi Itu tadi memberikan motivasi ya. Yang terakhir itu adalah memberikan sebuah keterampilan kayak gitu. Jadi seorang guru itu harus bisa menunjukkan sesuatu hal yang baru. Contoh misalkan, jadi ngajar nggak hanya sekedar ceramah aja kan gitu. Tapi ketika masuk itu ada sesuatu baru yang ditunjukkan ke siswa. Contoh misalkan karena ini eranya digital ya. Misalkan mau masuk kelas, oh siswa dikasih tahu blognya atau dikasih tahu YouTube-nya terkait pembelajaran. Di situ kan siswa ini ya merasa sangat lebih menarik Bang lebih ya. menarik kayak gitu. Jadi dibanding ketika kita misalkan hanya ceramah saja paling tidur kan kayak gitu. Bener Bang, karena kita Iya. generasinya udah beda kayaknya.